Horas, Horas, selamat malam. Ini jam berapa nih ya? Jam 8.40 ya, 8 lebih. Kita angkat terus ini, jangan sampai kita lengah satu hari pun. Karena kalau lengah, maka isu ini akan tenggelam. Kalau tenggelam, maka Jokowi yang menang ya, ketawa ya. Oke, Aksa Bilal Nasution, Horas ya. Kita nggak boleh lengah satu hari pun, harus banyak yang upload terus. Walaupun itu apa ya, sepele ya tetap kita upload. Jangan sampai nanti Bareskrim menganggap rakyat sudah bosan itu. Ya, udahlah diamkan aja, sudah bosan itu mereka. Nggak bakal itu diikuti lagi ya. Gitu. Dila Arinta, Hongkong menyimak bang. Oh, udah nyampe ke Hongkong ya. Deke Jahir, Horas Layak Porsea hadir ya, tetangga ini ya, tetangganya Beligi Porsea itu. Sri Nugroho Mataram hadir. Wah, Mataram ya, Mataram itu belasan tahun saya di sana ya, 20 tahun mungkin ya. Hafal itu apanya, jalan-jalannya semua. Dewa Siantar hadir. Menurut kalian bagaimana ini? Berani nggak Bareskrim ini memanggil Jokowi, memeriksa Jokowi, punya nyali nggak mereka? Ya, sepanjang Listio Sigit Prabowo ini masih di situ, ya agak susah memang bergerak kasus ini. Ya, nggak mungkin ya Kapolri yang diangkat itu berani untuk memanggilnya ya, sangat tipis kemungkinannya itu. Ya, aku ya waktu negara nanti susah kali negara ini dibuat oleh Joko Widodo ini. Kayak nggak bakal negara ini hancur pokoknya semua. Solehudin, Horas bang, saya pendukung orang-orang yang membela kebenaran, bukan orang-orang yang dibutakan oleh fanatik, gaskan bang. Iya, ya. Ngapain kita fanatisme pada seorang manusia? Ya, untuk apa gitu? Ya kita harapkan ya Joko Widodo sampai saat ini kan nggak berani itu menunjukkan ijazahnya ya, cuma pengakuan-pengakuan, ditunjukkan kepada wartawan, nggak boleh difoto, ditunjukkan kepada penyidik, katanya di mana itu Polda Metro Jaya, itu kan pengakuan-pengakuan gitu. Ya, ternyata di videonya itu di laporan kehilangan katanya ya. Aduh, parah. Apa membuat laporan kehilangan sehingga nanti UGM membuat surat keterangan hilang gitu ya, ijazah itu biar di apa lagi, dicetak lagi. Parah ya, mentalitas. Sitiolo Simanungkalit, Pariban, ahado maksudna pelayanan kehilangan, nah viral. Saya pun bingung deh, ya. Jokowi melapornya ke kehilangan, layanan kehilangan, bingung saya. Aduh, parah kali ya. Pengakuannya Yakub Hasibuan, sudah ditunjukkan semua sampai skripsinya. Katanya ada lembar pengesahan dosen pengujinya, kata Yakub Hasibuan, tapi menunjukkan nggak berani.
parah ya. Rakyat kan berhak menuntut. Rakyat loh. Dia itu digaji rakyat sampai saat ini. Ya, masih membawa nama privasi lah, masih bawa keluarga lah. Ya, kalau nggak ada ya udah bilang aja Joko Widodo. Ya, tetapnya bisa aja nanti seperti katanya Mahfud MD. Walaupun nanti terbukti palsu, Joko Widodo tetap nggak bisa dicabut dari apa itu Presiden ke-7 Indonesia. Nggak tahu maksudnya kenapa nggak bisa ya. Langsung dihapus semua kebijakannya, kabinetnya nggak pernah ada. Ya harusnya begitu dong, palsu kok, gitu. Ya nggak tahu. Kalau menurut kalian bagaimana? Tetap dia presiden ke-7 walaupun ketahuan palsu? Gilanggal, di bawah kepemimpinan Jokowi 10 tahun, hampir 90% BUMN karya bangkrut. Korban vendor-vendor tidak dibayar banyak sekali. Kami korban dari PT Amarta Karya. Sudah 3 tahun tidak dibayar. Bayar, rusak semua. Tuh kan. 90% BUMN karya bangkrut, kebanyakan hutang. Ya. Pasti itu ya. Seorang penipu ya, menggunakan ijazah palsu, pasti dia maling juga. Gitu. Pasti itu. Yang palsu-palsu ini, pasti itu. Ya. Vendornya kami korban dari PT Amarta Karya sudah 3 tahun tidak dibayar. Parah ya. Makanya kalau kita berhenti nih mengejar orang ini di kasus ijazah palsu, maka kejahatan-kejahatan Jokowi yang lainnya tidak akan pernah terbongkar. Tidak akan pernah. Ya. Jadi kita harus memulainya dari sini sebenarnya. Jokowi ini supaya Gibran ini juga bisa produk cacat hukum kalau menurut saya itu. Ya. Hukum diotak-atik supaya anaknya bisa. Didukung oleh apa juga ya orang-orang, aduh parah ya. Santa Widi Wijaya, Bang pernah lihat postingan di YouTube sebuah akun mengupload kalau Pak Jokowi ke Kapolda Metro Jaya kebagian kehilangan. Iya saya tonton itu, saya bingung. Berarti mengaku hilang, berarti apanya ini ya, cari amannya mungkin ya. Akhirnya melapor hilang gitu. Teknik-teknik kotor. Harusnya Baris-Krim itu udah menyita semua itu ijazah SD sampai kuliahnya Joko Widodo. Baris-Krim itu laporan dari tim TPUA Desember 2024 harusnya kan sita semua itu. Baik yang ada di UGM, ya berkas-berkas akademiknya kalau ada, terus yang ada di tangan Jokowi, sita gitu loh, equality before the law. Ya, jangan digaji rakyat tapi pelayanan malah untuk Jokowi. Ya. Memang kalau Jokowi nggak ada, Indonesia ini langsung bobrok rupanya, mati. Justru ada Jokowi malah bobrok. Ya. Lihat anaknya itu, mantunya itu, parah kan. Kayak negara ini kayak keset kakinya ditaruh. Diana Fabil, Jokowi kemarin kehilangan ngelaporin apa Bang? Kelihatannya ngelaporin jasanya hilang deh Bang. Nanti diberitakan kehilangan tahun nggak tahu apa. Tapi katanya ngelapor, ya melaporkan saya, ya Pak Rosuryo, Bu Tifa, terus siapa lagi? Pak Egy Sujana dan Bu Kurnia, ada 5 orang. Tapi di bagian kehilangan,
pengacaranya gagah pula itu ya, membawa ijazah katanya. Ya, percaya nggak percaya lah, ya. Percaya nggak percaya. Nggak ada otaknya pengacara itu, otaknya sedikit pun ya. Otak yang tidak duit. Kalau memang benar ijazahnya UGM-nya, ijazah UGM-nya Jokowi, apa sih susahnya untuk menunjukkan? Harusnya begitu ya otaknya ya. Muhammad Galbi, katanya si Yakub skripsi Jokowi itu katanya cuma salinan, gimana tuh? Wah, tanda tangan basah loh yang kita apa kan lembar pengesahan skripsi. Cuma salinan, dan dia mengatakan ada lembar pengesahan dosen penguji. Di mana itu? Yang ada di tangan UGM aja nggak ada. Harusnya kan yang paling lengkap adalah yang ada di tangan UGM. Ya, untuk di perpustakaan tuh harus lengkap. Yang ada dosen pengujinya yang lengkap. Kalau koleksi pribadinya sih oke saja kan gitu. Tapi kalau yang dipegang UGM ya harus lengkap gitu kan. Tapi kan nggak ada. Itu dijawab oleh wakil rektor UGM ya. Wening itu, Profesor Wening itu sudah confirm itu dari mana? Ya, direproduksi lagi gitu. Itu pasti ketahuan itu. Kalau di apa ya namanya diuji forensik itu. Makanya ngaku saja lah Joko Widodo, sudah nggak ada lagi ruang bagi Anda untuk jangan sok masih presiden Anda itu, gitu loh. Udah nggak presiden Anda, ya. Udah selesai. Waduh, sudah banyak ya buzzernya. Selamat datang. Buzzer-buzzer baru aja 10 menit saya tayang, 12 menit. Udah masuk deh. Erlinda story, false and true atau fake and authentic. Ini hasil uji saintifik ilmiah, tapi mungkin bukan secara hukum. Bagaimana, Bang? Ya kan ada ilmu itu ya, forensik itu. Ya, forensik itu kan bukan miliknya polisi. Itu kan apa ya? Sebuah bidang ilmu pengetahuan ya untuk menguji misalnya fake document analysis, fake image, fake video. Memang cuma polisi yang bisa melakukannya ya kan gitu. Keluarannya kan outputnya autentik atau fake kan gitu. Presentasinya berapa? Tetapi kalau sudah kita temukan ya Times New Roman di sebuah dokumen yang saat itu tidak ada teknologinya gitu ya. Ya itu udah pastilah itu 11.000 triliun palsu itu. Ditambah lagi nanti ya uji kertas, usia kertas dan jenis tinta itu gampang sih sebenarnya Baris-Krim menindaklanjuti. Tinggal sita aja semua ijazahnya Joko Widodo dan semua berkas yang ada di UGM. Selesai itu barang 1 minggu, tinggal tangkap dia, masukkan ke Nusa Kambangan ya, supaya jangan ada lagi Jokowi yang lain ya, yang seenaknya ya menggunakan ijazah palsunya itu untuk melamar apalagi presiden ya. Herannya saya masih ada aja orang yang percaya dengan pengakuan-pengakuan teman-temannya itu. Ya, pengakuan temannya ini itu begini, Jokowi itu begini. Ya tinggal disuruh aja Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya kalau memang ada kan gitu. Teman-temannya itu. Siapa itu yang kemarin ada yang dari apa itu? Andi apa ya dari Lombok itu. Heran saya. Tinggal kalian desak aja Joko Widodo itu beres kan. Ya karena nggak bisa kalian desak, karena nggak ada. Atau kalau ada pun ketahuan nanti palsunya. Ya kan? Aib Saifuddin Otong Mulyono langsung ke Polda karena di situ orangnya semua Bang. Ya kita lihat aja ya.
Ya, apakah bagaimana polisi nanti menyikapi ini? Ya, kalau memang berani, sita semua itu ijazahnya itu. Lakukan uji tinta, uji kertas, beres. Ini kan udah sampai berita internasional ini. Mau kemana Jokowi ini pergi kan gitu. Ini kan sudah asumsi publik sampai dunia ini. Nggak bisa lagi Jokowi berkelit. Ya. Bang Bolang Family nggak yakin lawan Mulyono bisa menang. Oh, kenapa enggak ya? Kenapa enggak gitu loh. Kali ini Jokowi harus mengaku ini, nggak bisa lagi berkelit ini. Karena tinggal apa? Tinggal uji forensik aja selesai kok. Ya. Kalau mungkin masalah kasus korupsi dan segala macam tuh mungkin bisa Jokowi berkelit ya. Mana buktinya katanya ketika diumumkan OCCRP ya oleh Belanda itu ya sebagai pemimpin terkorup nomor 3 dunia itu ya. Dia menantang kan, mana buktinya sambil senyumannya itu kecut. Ya, tapi kali ini ya silakan kalau polisi mau membela itu ya istilahnya membela lembar pengesahan skripsi seperti itu tahun 1985. Kalau polisi masih bisa membenarkan itu, lebih baik polisi dibubarkan aja. Ya, coba. Mana ada kayak gitu lembar pengesahan skripsi tahun 1985. Tinggal itu aja, nggak bakal ada itu. Mesin ketik semua zaman itu. Hanya ada di Fakultas Kehutanan UGM. Yang 40-an orang itu katanya begitu. Ya iyalah, apa sih susahnya mengganti lembar pengesahan skripsi 40 skripsi? Gampang ya. Enteng itu. Trio cute. Mulyono sedang sebar buzzer di Kompas ya biasalah itu ya. Sepanjang masih ada duitnya. Tetapi kan apa ya, kebenaran ilmiah itu sederhana kok, simple. Coba kalian cari, lembar pengesahan nggak ada itu tahun 1985. Nggak ada, gitu loh. Jadi kalau skripsinya palsu, ya lembar pengesahan skripsi palsu, otomatis ijazah palsu. Tanpa dia perlihatkan atau tidak, gitu ya. Memang kasihan jadi Jokowi ini ya. Kasihan, tapi lebih kasihan rakyat. Ngapain dia ngajukan itu untuk pencapresan dia gitu, seolah-olah nggak bakal tahu kan. Sekarang ketahuan barulah dia pusing, nggak bisa tidur dia. Edwin Heraldo, pantesan kalau diwawancara bingung, Bang, ijazahnya palsu. Sekarang anaknya juga kayak gitu. Ya anaknya juga ya akan kita bedah itu setelah Jokowi. Pasti itu. Oke, Azazil menjua-jua Horas Bang Rizmon, Horas ya. Maurizio Rantuene, Google dong, Times New Roman sudah sejak 1932. Aduh, parah ya. Itu aja didung-dungkan. Aduh, parah. Ya, kalau kalian lihat yang 1932 di koran-koran kayak mana hasilnya. Yang ke percetakan massalnya kalian lembar pengesahan cuma 10 biji misalnya, enggak ditolak kalian. Parah. Masih aja itu dia, itu pun beda kali ya hasil yang font digital dengan font pakai metal tuh outputnya. Jujur lah dulu kalian yang mendukung itu parah. Mr. Wong Ireng, akibat berkhianat ke Prabowo 2014 karma buat Jokowi. Bisa jadi Pak, tapi saya sendiri nggak ada pikiran untuk karma-karma itu ya. Tapi
memang sudah waktunya mungkin terbongkar itu. Nggak ada jadwal pun saya bongkar juga itu, ya. Cuma kebetulan diviralkan orang gitu ya. Masuknya di apa namanya di upload tuh orang ulang oleh orang-orang akhirnya viral ya. Aib Rustandi, Indonesia negara demokrasi, rakyat punya hak tahu identitas jasanya Joko Widodo. Apa ini bisa dikatakan prasangka tidak baik? Ya tentulah kalau dia memang punya Pak ya, pasti ditunjukkan itu, gitu. Tapi karena palsu ya takut ya. Bahkan Yakub Hasibuan mengatakan tidak pernah Jokowi menyebar ijazahnya. Terus yang ada di versi digital di teman-teman pada saat teman-temannya di UGM itu kan di proyektor, siapa yang ngasih tuh? Ya, kan gitu. Berarti ada dong, sudah disebar. Nggak jauh beda ya dengan yang disebar oleh apa Dian Sandi Utama, ya kan? Iwan Kenzi, semangat bang, jangan sampai kendor, buka semua bobroknya Mulyono. Makanya ini apa? Pintu masuknya kita telanjangi nih ya, pintu masuknya kita telanjangi Joko Widodo nih. Memang merasa dia masih punya para pemujanya, itu kurasa ya, para pemujanya yang berbayar maupun yang nggak berbayar, dia merasa itu kurasa kuat ya, terutama ya kaum-kaum dungu ya, yang merasa untuk apa sekarang ijazahnya dibongkar, kenapa nggak dulu-dulu gitu. Ya suka-suka lah, kenapa rupanya? Dia kan presiden dulu. Ya, kebetulan saya bahas sekarang. Terus keberatan Anda apa? Itu loh. Justru supaya tidak terjadi lagi di masa depan seperti ini, gitu loh. Kalau bisa terjadi di masa depan kayak gini lagi, ya tutup aja semua universitas itu. Ya tinggal beli, tinggal cetak ijazahnya, orang nggak berproses, ya langsung begitu. Kalau ditunjukkan di publik lebih bahaya lagi karena kumpulan sakit hati tidak pernah puas. Gimana ya kok masalah sakit hati tidak sakit hati ya? Kenapa harus digiring seperti itu? Ya jelas kalau dia palsu ya sakit hati kita ditipu. Memang kalian yang ditipu nggak pernah merasa sakit hati, berarti kan dengan ya kan binatang aja pun sakit hati ditipu. Masa manusia enggak kan? Dia Wijaya 10 tahun dipimpin presiden yang berjajahkan palsu, sistem tata kelola negara menjadi carut marut. Ya bayangkan dia kalau apa ya, dia kan orang yang nggak pernah menghargai proses ya. Kemarin ya Bu Kurnia itu apa yang bilang pertemuan kemarin itu ya. Waktu pertemuan dengan Joko Widodo itu dikatakan, ngapain uang cuma ijazah S1 kok ngapain dipersoalkan gitu. Parah ya. Enggak S2, S3. Wong S1 aja diperkarakan gitu. Bayangkan ngomongnya enak banget ya kayak gitu ya. Seolah-olah kalau S1 pun bisa dipalsukan gitu, nggak ada masalah ya. Parah kali manusia itu. Masih kalian puja lagi. Ya, mentalitas sakit seperti itu. Satu keluarga itu masih kalian puja lagi ya. Setan iblis, bubarin aja lah sekolah kalau ujung-ujung beli ijazah bisa jadi presiden. Ya bener lah. Ya. Jokowi memberikan contoh. Ya. Makanya dia nggak berani itu. Ya.
di Pengadilan Negeri Surakarta pun nggak berani. Jadi sampai kapanpun ya, kalau nggak didesak oleh rakyat ini, ya, kalau nggak didesak oleh rakyat, dia nggak bakal menunjukkan ijazahnya itu, ya. Nggak bakal Jokowi. Alasannya apa? Ya apa aja. Ya di mana di Pengadilan Negeri katanya Surakarta alasannya privasi dan HAM. Parah. Aduh, tahe. Negara ini kok bisa ya diatur-atur Jokowi segampang itu ya. Padahal kan harusnya rakyat itu mendesak semua ya untuk Jokowi menunjukkan ijazahnya kalau ada, kalau nggak ada ya udah silahkan masuk jeruji kan gitu. Ya. Artinya hukum itu harus ditegakkan kepada siapapun. Ini nggak ada menunjukkan ijazahnya. Sudah melaporkan pencemaran nama baik. Ya hadi. Gabi polisi, ya do logika nih. Parah. Hasan Basri, jangan mundur bang, respon, lawan terus Mulyono Jalim itu ya. Iya memang kalau nggak ada yang melawan dia makin suka-sukanya. Apalagi setelah melaporkan ke Polda di laporan kehilangan itu dia mengatakan masalah apa ini? Masalah apa ini sepele katanya. Sepele katanya, ringan. Parah, ringan tapi ngacir dia dari pengadilan. Lihatlah sampai berakhir itu pengadilan itu nggak berani itu nanti itu di Surakarta itu hakimnya pun nggak berani memaksa Jokowi hadir ini untuk hadir gitu loh di persidangan ya, harusnya kan digeret ya kan, dipaksa untuk dijemput paksa itu hadir tuh. Bang, Ulfa Celia, Bang, saya sih yakin abang bakalan kalah di persidangan. Karena uji pembuktian asli itu palsu, ijazahnya abang itu, apa sih? Gimana tadi? Lewat ya. Ya kalau nggak kita coba ya bagaimana kita mengetahui perform dari hukum di Indonesia ini ya kan? Saya yakin Jokowi ujung-ujungnya nanti ini minta damai nih, ya minta damai. Apalagi kalau rakyat terus mendesak supaya dia membuka ijazahnya itu, menunjukkan kepada publik dia tidak punya hak untuk menyimpan ijazahnya itu. Ya, rakyat punya hak untuk meminta Jokowi menunjukkan ijazahnya, dan dia tidak punya hak untuk menyembunyikan ijazahnya karena dia kemarin nyapres itu pakai ijazah itu gitu loh. Bagaimana mungkin dia punya hak untuk menyembunyikan ijazahnya? Kan kacau itu. Faiz Pardiansyah, Bang, ini ujungnya di mana sih? Tarik ulur terus. Ya ujungnya di Pak Prabowo Subianto lah ini. Kalau diganti Listio Sigit Prabowo mungkin ya akan berani untuk memanggil Joko Widodo ini ya. Kalau enggak pesimis juga kita. The Leopard, kali ini geng Solo harus tersungkur di mata hukum, biarkan politik akan menjadi sebab membakar habis hartanya. Ya, sebenarnya Jokowi sudah habis kali ini, ya. Habis dia itu. Ya, bayangkan ya, mulai dari anak SD, bayi, sampai yang tua sekarang udah paham. Jokowi itu ijazah palsu. Ya. Kalau tidak, maka dengan enteng dia tunjukkan. Kan itu logika orang-orangnya. Maka karena palsu, nggak beranilah dia menunjukkan. Itu mulai dari bayi itu sampai kakek-kakek. Itu logikanya sesederhana itu.
Itulah Jokowi, sudah hancur apamu, wajahmu di mata publik itu, hancur. Ya. Makanya jangan sombong, pakai lapor-lapor lagi, menunjukkan aja enggak, tahe, presiden apa ya, paling kacau. Dion Arjuna, bukan pemuja. Memang programnya Jokowi dulu pas dia menjabat menyentuh rakyat kecil, makanya dia cintai rakyat kecil, bos. Oh iya ya, apa ya, ngasih bansos terus, makanya kalian setia. Kalian anggap itu uangnya Jokowi, padahal itu pajak rakyat itu. Apa dikasih sama kalian? Beras, duit. Ya, kalau kalian makmur, nggak butuh bansos itu, nggak butuh duit itu. Duit rakyat itu yang dibagi-bagi lewat tangan Jokowi. Bahkan sampai di depan istana itu bukan uang pribadinya itu. Justru orang kalau nggak miskin, nggak penjilat, miskin pun kalau nggak penjilat dia, nggak bakal dia mau menerima bansos itu. Malu, bermental pengemis. Artinya Jokowi berhasil menciptakan rakyat miskin dan bermental penjilat. Ya, korupsi di mana-mana, akhirnya miskin. Sekarang 60% penduduk miskin. 172 juta orang miskin. Inilah yang akan dipakai nanti. Ya, dipakai secara politik, dikasih bansos. Ya, terus merasa dicintai kalian, yang orang-orang miskin itu. Ya, padahal kegagalan pemerintah membuat orang jadi miskin dan bermental penjilat. Bukan karena Jokowi cinta kalian. Ya. Kalau Jokowi cinta kalian, ya saja Jokowi menunjukkan ijazahnya itu. Biar ketahuan dia bohong atau tidak, kan begitu. UGM pun nggak berani datang, bayangkan. Ya. Institusi setingkat UGM tidak berani mendatangi PN Surakarta, PN Solo itu, ya, supaya dibawa data-datanya. Padahal kemarin waktu ngomong sama kita, nanti kalau diminta di pengadilan, kami akan bawa, kata Profesor Wening itu. Coba, dengan entengnya. Ini sekarang nggak datang juga dia. Di mediasi itu. Itulah bayangkan. Rusak UGM dia apa ini, dibuat Jokowi ini. Rusak. Ya. Kalau benar ada dokumen-dokumen Joko Widodo yang 34 itu, gampang itu. Dia datang itu, PN Surakarta itu. UGM sudah rusak. Oke ya, Ardian Sanjaya. Ntar giliran ditunjukin ijazah asli kau sebut kriminal. Alah, nggak bakal ada ijazahnya itu. Ya. Kalau dari dulu udah sombong dia itu, sifat narsisnya itu. Ya. Nggak bakal ada itu. Kalau ada, pasti ijazah palsu. Karena apa? Ya skripsinya palsu, lembar pengesahan nggak mungkin ada kayak gitu tahun 1985. Berpikir cerdas. Ya. Berpikir cerdas kalian, nggak ada lembar pengesahan Times New Roman 1985 kayak gitu. Kalau ada, tunjukkan pada saya satu saja. Gitu. Tapi jangan yang dari Fakultas Kehutanan UGM ya. Memang udah dikondisikan semua. Dari fakultas lain juga. Atau dari universitas lain. Nggak ada itu. Ya. Makanya semua dikondisikan UGM tahun 1985 itu. Fakultas Kehutanan itu. Ya, supaya terlihat sama dengan punyanya Jokowi. Jasrul 23, mana ada ijazah pasti. Saya tamat 94, Bang, ngetik masih pakai si
si Eri, si writer, ya. Si writer ya kan, cewek itu ya, si kasar gitu, dan nggak ada Times New Roman gitu ya, tahun 1986 itu kalau nggak salah rilisnya itu. Ini tahun 94 aja masih mengetik pakai cewek ya. Oke, Siti Subaidah, semangat Bung Rismon, meskipun dulu kita mendukung ternyata tidak kita di-prank. Saya takut Tuhan, jadi saya hanya setia kepada kebenaran. Ya iyalah, ngapain kita mengkultuskan orang yang jelas-jelas menipu? Coba lah kalian dukung mereka, tapi dia nggak mau menunjukkan ijazahnya, kan menyepelekan, melanggar hak asasi rakyat. Ya. Dia melamarnya pakai ijazah itu, tapi data di KPU hilang. Ya. Terus dia sendiri nggak mau menunjukkan. Kan hak asasi rakyat di mana itu? Pakai atas nama privasi dan HAM. Ya kalau atas nama privasi nggak usah kau pakai untuk KPU itu tong. Ya. Ngapain kau pakai itu untuk ngelamar kalau kau anggap itu privasi? Parah kali logikanya. Muhammad Galbi, saat dia pakai sarung saja, dia pamer. Masa ijazah UGM yang membanggakan disembunyikan? Iya, pakai sarung, ngasih makan kata, apa aja dia pamer. Ini ijazah UGM yang seharusnya kebanggaan dia dan keluarganya disembunyikan. Artinya apa? Artinya nggak ada, gitu loh. Sudah terjepit ini satu keluarga ini, makanya mukanya si Gibran udah suntuk kali saya lihat sama mukanya Joko Widodo ya, yang sumringnya cuma mukanya para pengacara aja. Mukanya para pengacara ya, mungkin bayaran ya kan, dapat bayaran ya sumringah ya, kliennya si Teres kan gitu. Bronson Siregar, Jokowi tidak lama lagi tumbang karena kena ajab. Iya, inilah salah satu ya yang membuat dia tumbang ya. Fitricia Kiki, saya lulusan UPN, veteran, jurusan teknik arsitektur angkatan 2000, sekarang jadi ibu rumah tangga. Bangga banget kalau disuruh tunjukin ijazah S1, karena susah kali dulu susun skripsi dan tugas akhir ya. Ya jelas lah ya. Bangga setiap orang apapun kuliahnya ya. Pasti bangga, ini kan pencapaian saya gitu loh. Apalagi kalau ijazah itu dipakai untuk menjabat, mendaftar untuk menjadi pejabat. Ya jelas-jelas harusnya ya keharusan dia untuk menunjukkan itu kepada rakyat. Bukan atas nama privasi lah, ini keluarga, ini merasa fitnah lah, apa gitu. Semua dia sebutkan itu. Ya, semua pasal dia sebutkan. Parah. Sensei, YM nih. Sensei, gambatte kudasai. Oke, gambatte. Nih. Pengacara bayaran Masuri Huri, pengacara bayaran semua itu bang, hasil rampok uang rakyat. Itulah. Kalau dia pengacara yang nggak orientasi uang, harusnya Pak, dia kasih advice kan hukum. Ya, namanya aja penasihat hukum, memberikan nasihat hukum kan. Pak, begini Pak, memang Bapak begini-gini, tapi kan Bapak itu dulu waktu presiden menyapreskan diri, itu kan menggunakan ijazah itu. Jadi sangat wajar jika Bapak diminta rakyat untuk menunjukkan kepada publik. Itu ya hal yang apa itu? Hal yang sudah seharusnya, kan begitu ya kan? Ini enggak, bukan ini. Nanti ini jadi presiden buruk.
Bagaimana kalau seseorang nanti setiap pejabat diminta? Ya kalau dia pejabat ya wajib gitu loh. Ya, kecuali orang di pinggir jalan yang nggak pejabat. Kacau kali logikanya ya, demi hepeng itu. Johannes Sembiring, ekspresi pengacara anaknya Otto itu kok kayak pembohong ya Bang? Ya itulah ya. Muda tapi ya itu tadi. Harusnya kan memberikan advice. Kalau enggak ya mundur aja kalian kan gitu. Kalau advice kalian, nasihat kalian enggak diterima oleh Jokowi kan. Ya jelaslah logikanya lah dulu. Ya, orang yang sudah menjadi presiden menggunakan ijazah itu, harusnya kan rakyat punya hak untuk melihat ijazahnya itu gitu loh, mulai dari SD sampai kuliahnya. Ini malah parah ya, kacau logikanya itu. Ini presiden buruk, ini begini, ini begitu, parah logikanya itu ya. Kemarin ke penyidik sudah ditunjukkan gitu, setelah itu nggak ditinggal, takut meninggalkan. Parah. Biarkan ya mereka tenggelam orang-orang ini nanti ya. Ya. Tenggelam. Mereka-mereka yang masih membela Joko Widodo ini akan tenggelam dalam kepungan juga. Hancur keluarganya ya. Karena apa? Dan hepeng. Abonaron dobona, dang hepeng dobona. Berkalian tahu. Food View Coffee Reverse. Bang, fokus di jurusan ijazah. Itu harusnya diisi. Buat apa UGM cetak ijazah dengan jurusan tapi dicoret? Saya ada perbandingannya Bang, ijazah FKT 1986. FKT, apa itu? Fakultas Kedokteran, FKT apa sih? Iya, ada jurusannya tapi dicoret. Karena nggak ada jurusan teknologi kayu mungkin ya. Jadi dicoret mungkin. F. Saifuddin Otong, kutipan Rocky Gerung, di mana ada penundaan, di situ ada perencanaan kejahatan. Udah paham lah kita ini otaknya Jokowi dari dulu kan begitu. Tapi satu hal sekarang faktanya dia nggak lagi jadi presiden. Jadi kekuasaannya itu nggak penuh lagi seperti dulu ya. Kalau sekarang mungkin sisa-sisa rejimnya masih ada lah di polisi sana ya kan. Tapi kita lihat kan, apakah si Jokowi ini masih bisa bermain memanfaatkan parcok ini sesuai dengan kebutuhannya, keperluannya, kita lihat nanti. Aryadi ngakunya lulusan UGM tapi bicara bahasa Inggrisnya tok de tok. Memalukan negeri di mata internasional ya. Ya namanya aja palsu ya, nggak tahu dia lulusan SD aja atau lulusan SMP aja ya. Buktinya di SMA SMPP 40 alias SMA itu pun bermasalah ya. Sekarang di Surakarta, bayangkan. Berarti kalau bermasalah di SMA-nya berarti dia hanya lulusan SMP. Ya wajar kalau lulusan SMP mengatakan talk the talk, not only walk the talk, not only talk the talk. Wajar itu lulusan SMP itu. Kalau prediksi saya ya. Muhammad Galbi, konon dokumen Jokowi di KPU dihilangkan sementara yang lain ada, gimana? Maksudnya yang lain ada di mana gitu loh. Ya, data CV-nya atau apanya? Semua harusnya ada kan, mereka scan, harusnya itu ada itu data-data itu. Dan harus ada dong. Masa KPU daftar capres nggak ada? Parah nih Jokowi ini. Tatan Tai, ada yang bilang Jokowi tenang tapi nggak berani hadir di PN. Ya tenang apaan ya?
Dia itu kan the master of deception, ya kan. Master of deception, kelihatan tenang tapi dalam hatinya, makanya kepalanya botak, ya, stres nggak bisa tidur. Never mind, Bang mau tanya kenapa gelar Jokowi bisa berubah dari DRS menjadi insinyur? Ya kalau palsu dia mau jadi apapun bisa ya. Mau jadi SH juga bisa atau yang lain. Itulah kepalsuan ini. Aduh, parah. Wisnu Saputra, masa susah-susah dapat ijazah S1 asli jadi karyawan, ijazah palsu bisa jadi presiden. Nah itulah yang logika semacam itulah yang nggak dipahami atau pura-pura tidak dipahami para projo atau para apa itu penjilat Jokowi itu, ya logika sederhana itu nggak bisa dipahami gitu. Yang penting mungkin mereka sudah dikasih bansos dan setia untuk mendukung semua kesalahannya ya. Skydrun. Jadi kau mau bilang UGM bisa mengeluarkan ijazah palsu? Ya bisa lah, kenapa enggak? Ya kan tinggal oknum-oknum petingginya saja. Buktinya banyak. Universitas mengeluarkan ijazah palsu. Kenapa enggak UGM? Memang UGM malaikat orang-orang itu. Ya. Buktinya sampai sekarang nggak datang itu di pengadilan Surakarta UGM. Takut kan ketahuan. Apalagi kalau saya nanti ahlinya di sana, jadi ahli. Saya apa terus itu UGM. Ya, supaya apa? Supaya UGM kembali lagi bagus, kembali lagi sehat, ya keluar dari rezim Jokowi yang penuh intrik dan kotor itu ya. Sri Supiati, yang aku heran kenapa ya Ternak Mulyono dan semua yang ada di lingkarannya selalu sama suaranya padahal jelas-jelas bohong. Iya, saya juga bingung ya. Kok bisa ya punya logika seperti itu? Apa karena dibayar atau karena memang kedunguan yang tak berkesudahan atau memang kesetiaan akibat kedunguan? Ah, pusing ya kita. Masih ada yang apa mendukung orang semacam itu, ya manusia yang nggak jelas kayak gitu tuh. Sudah mendaftar pakai ijazah itu privasi lagi, tahe. Darurat korupsi, dibayar lah dan ada yang diberi proyek lah ya, teman-temannya Joko Widodo ada kepala dinas, komisaris, independen, DPTPN, komisaris inilah, terus dirjen ya, setialah mereka dalam kebohongan mereka itu ya. Parah. Eksis yo, masa UGM diam aja ketika Jokowi bilang lulus IPK kurang dari 2, gimana UGM? Ya itulah, ya. UGM pun diam aja ketika Kasmujo itu mengaku, si Jokowi ini mengaku Kasmujo sebagai pembimbing skripsinya. Dan Kasmujo berperan di situ seolah-olah jadi pembimbing skripsinya. UGM diam gitu, nggak mengkoreksi kan. Padahal di lembar pengesahan skripsi nggak ada itu Kasmujo. Bang, Aiminun Firdom. Bang minta bukti KRS biar repot ngalang mata kuliah. Ya wajib itu ya. Nanti di PN Surakarta aja sudah keok nih Jokowi. Ya. Tinggal masalahnya hakim berani nggak memanggil paksa Jokowi ini. Ya. Itu aja, tinggal mentalnya hakim. Sudah keok kok ini Jokowi ini ya. Sudah kacau dia, berpikirnya sudah nggak bisa tidur tuh makanya botak dia sekarang. Nggak ada rambutnya lagi. Ntar lagi sudah botak, apa dia, botak habis, stres, kankeron.
Bang, kapan sidangnya Alfianto S? Sidangnya sudah mulai ya kalau di PM Surakarta. Cuma Joko Widodo ngacir terus sama UGM. Ya. Kalau laporan tim TPUA belum ada kelanjutan. Ya cuma dipanggil saksi-saksi aja, belum jelas ya. Baris Krim. Kacau ya. Indonesia ini memang nggak ada hukumnya ini, ya. Begitu yang angkat Jokowi, ya Listio Sigit Prabowo tunduk semua pada semua instruksi. Subianto seolah-olah jadi presiden mandul, ya, presiden tanpa kuasa. Itu yang kita khawatirkan sekarang. Wah, kalau Andre Naga, Bang Rismon minta pendapatnya dong soal kuliah hukum dari Profesor Mahfud MD kemarin soal ijazahnya Jokowi. Menurut Bang Rismon bagaimana? Ya kalau perspektif hukum saya nggak tahu ya. Dari keahlian kita sih, kita sudah confirm ini 100% palsu. Ya. Jadi kalau dampak hukumnya silahkan aja para ahli hukum ya, apakah Jokowi nanti dicoret dari presiden ke-7 ataukah dia dipenjara 1000 tahun ya. Dan semua legasinya itu dia yang tanggung, hutang-hutang dan segala macam ya. Keluarganya aja yang nanggung hutang-hutangnya itu ya. Purwanto 1234, kasus ini tidak akan berhenti, pembenci Jokowi makin banyak ya. Kita bukan membenci personal sih ya, kita membenci setiap orang, apalagi calon presiden yang menggunakan ijazah palsunya untuk melamar. Jadi ini bukan personal ke Jokowi, siapapun ya, kebetulan Jokowi yang melakukannya gitu ya. Eksisio 23 menit bisa jawab 35 pertanyaan plus bikin laporan. Hebat ya si ngibul. Ya itulah suka-suka dia ya, si tukang ngibul itu. Parah. M. Rahul, dari 37.000 lebih lah ya, 300-an ribu alumni UGM. Kira-kira berapa persen ya yang available? Banyak saya kira ya. Jadi yang mengaku-ngaku alumni UGM ini pasti banyak ya. Pasti banyak yang menggunakan ijazah palsu UGM itu ya, baik dia memalsukan tanpa bantuan oknum di UGM ataupun lewat bantuan oknum UGM ya, pasti banyak itu. Sumpah pocong ala Jokowi. Menunjukkan ijazahnya aja nggak berani Pak, apalagi sumpah pocong ya. Oke ya, sampai jumpa besok lagi ya, mudah-mudahan kalian sehat selalu. Saya juga tadi banyak kali tidur ya, mumpung di hari Minggu jadi masih ngantuk-ngantuk ini ya. Biarkan Jokowi aja nggak bisa tidur, stres dia, apalagi masyarakat makin mendesak. Kalian harus terus mendesak itu Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya biar malu dia gitu. Ya. Hanya ijazah palsu inilah yang meruntuhkan semua dinasti Jokowi. Ini yang akan meruntuhkan keluarganya ya. Kita desak terus itu orang untuk menunjukkan ijazah palsunya itu biar malu dia. Itulah makanya ya. Jadi orang jangan sok hebat ya. Sekaranglah saatnya keambrukanmu, Joko Widodo ya. Rakyat berhak mengetahui, melihat ijazahmu ya. Jangan digiring-giring oleh pengacaranya itu ya. Rakyat berhak, itu bukan privasi, itu bukan hak asasi manusia, itu hak asasi rakyat untuk melihat ijazahnya Jokowi itu. Parah kali.
Masih bisa lagi berkelit itu dengan bahasa-bahasa sok apa ya, sok gini-gini, sok gaya-gaya tunduk-tunduk kayak si Gibran itu, biar dipersepsikan baik. Oke pemirsa, sampai jumpa besok di video kami selanjutnya. Horas.